Pemirsa, kesabaran Fujian terhadap mantan manajernya seolah telah habis. Pasalnya, mantan manajernya yang diduga telah menggelapkan uangnya sebesar 1,5 miliar tak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan. Fuji pun tak punya cara lain agar uang hasil jeripayahnya yang sudah dibawa kabur mantan manajernya itu kembali, membuat Fuji memilih melayangkan somasi kepada mantan manajernya itu. Jadi perkembangannya hampir seminggu ini kita kan menunggu itikat baik, tapi rupanya ada beberapa informasi yang saya dapat dari Fuji sendiri bahwa ada beberapa hitungan yang memang belum match ya, jadi tetap masih saling konfirmasi dan klarifikasi, tapi mungkin kayaknya Fuji udah capek menunggu, jadi hari ini kita melalui Mas Kris nanti akan mengirimkan surat somasi kepada yang bersangkutan, dikarenakan memang awalnya kita mau mengirim minggu lalu, tapi klien kami meminta untuk di hold dulu karena ada itikat baik dari pihak mereka mau bertemu sama keluarga, tapi sampai sekarang mungkin belum ada pertemuan dan belum ada konfirmasi dan match untuk hitung-hitungannya. Jadi kayaknya tadi per telepon dia bilang segera kirimkan somasi, minta 3 kali 24 jam, berarti sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin kita kirim kembali kalau belum ada itikat baik. Mungkin setelah itu minggu depan kalau misalnya memang belum ada penyelesaian, kita akan melakukan pelaporan dan memproses hukum terhadap yang bersangkutan. Pokoknya banyak yang nggak masuk lah ke uangnya ke aku. Ya pokoknya kalau misalnya ngeliat iklan-iklan itu ada beberapa aku nggak masuk uangnya, nggak tahu uangnya kemana dia ya gitu deh. Tapi dirimu sebelumnya udah pernah menanyakan, maksudnya follow up terus nggak? Follow up terus, tapi namanya kalau manusia ya, kalau serakah pasti ada aja 1.001 alasan, tapi ya udahlah gitu lah. Jahat banget ya, jahat banget kalau menurut saya karena nilainya lebih 1 miliar lebih. Sebetulnya kemarin tuh kaget karena tahun lalu kan alhamdulillah banyak banget jobnya si Utinya kan, terlalu banyak job jadi nggak sampai kepikiran di uang gitu loh. Uang percaya aja, biasalah kita kan sama manusia ya percaya aja kan, masa kita kerja nggak percaya juga. Cuman ternyata salah juga 100% percaya, harus ada lagi faktor-faktor lainnya gimana kita harus percaya sama orang. Ketipu itu awalnya itu, jadi kan banyak job tuh dan banyak yang benar-benar Uti tuh nggak ngecek. Jadi ini udah transfer, udah ditanya, udah transfer, udah ternyata ada beberapa sebagian yang melalui rekeningnya tersebut, intinya gitu. Ya, awalnya pihak Fuji masih memberikan kesempatan kepada mantan manajernya itu untuk segera mengembalikan uangnya. Apalagi mantan manajernya sempat menghubunginya dan meminta menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun alih-alih ingin berdamai, mantan manajernya itu justru mengingkari perjanjian untuk bertemu. Perilaku mantan manajernya ini tentu saja membuat Fuji meradang dan memilih menyelesaikan lewat jalur hukum. Lantas benarkah jika dalam waktu 3 kali 24 jam mantan manajernya tak menanggapi somasi, Fuji akan melaporkannya ke polisi? Sebenarnya bukan janji, tapi mengkonfirmasi akan menyelesaikan. Tapi mungkin sampai sekarang dari pihak akunnya Fuji sendiri yang ngitung-ngitung itu ya masih bolak-balik, jadi masih ada sedikit perdebatan atau mungkin hitungan yang belum match gitu loh. Jadi kayaknya dia udah nggak mau pusing. Kita akan melibatkan, mungkin nanti akan melibatkan akuntan juga ya untuk menghitung ya, biar di audit secara independen. Nanti setelah memang sudah rampung, kalau misalnya 3 kali 24 jam ditambah lagi nanti misalnya juga ditambah 3 kali 24 jam juga belum ada penyelesaian, kita akan melakukan proses hukum. Itikat baik sudah ada, sudah menghubungi kepada pihaknya Fuji, tapi mungkin ada sesuatu dan belum ada match ya hitung-hitungannya, jadi belum sesuai apa yang disampaikan ke kami dari klien kami. Dari tahun lalu aku nungguin itikat baik, nungguin dengan sabar, nggak ngomong apapun, aku simpan sendiri. Tapi ternyata emang nggak ada itikat baiknya, ya udah. Mana kalau kesalahan aku ngechat nggak dibalas ya? Nggak dibalas sama sekali atau gimana?
Dibalas kalau misalnya mungkin aku udah marah kali ya. Mendukung saya, sangat mendukung. Dulu saya sebenarnya sudah mau melangkah ke situ, cuman karena kita demi kemanusiaan, bagaimana kalau kita selesaikan secara keluargaan, maka kita bikinlah perjanjian. Ternyata perjanjian itu tidak digubris, makanya kita mau tidak mau tentu harus melangkah kepada hukum lagi, supaya hal-hal itu tidak terjadi terulang lagi. Sebelumnya, Sandi Arifin, kuasa hukum Fuji, memang telah melakukan konsultasi dengan pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasusnya. Dengan sejumlah bukti yang ada, Fuji seolah siap menyeret mantan manajernya itu ke jalur hukum. Kalau itu tadi kita belum ngebahas, kita hanya ngebahas prosedural untuk hitung-hitungan yang memang lagi dihitung sama tim akuntingnya mereka. Jadi kita belum membicarakan masalah liburannya kemana. Intinya adalah kita mau mengkonfirmasi hitungan yang dari klien kami sama hitungan yang dari dia supaya match biar bisa cepat selesai. Tapi kalau enggak, seperti gue bilang tadi, kita akan melakukan proses hukum. Uti kan cerita waktu itu dia udah nggak tahan juga diginiin gitu loh. Udah percaya gitu loh. Udah seneng sebetulnya sama manajer sebelumnya, cuman kenapa kayak gitu loh. Dia kecewa. Kenapa dia lakukan seperti itu. Intinya gitu. Si Utinya dibilang sih agak sakit hati lah intinya, kayak gitu. Pasti sakit hati dia. Makanya gimana gitu. Saya kaget kenapa dia tega berbuat seperti itu, kenapa dia mau melakukan itu. Saya Allahu alam alasan apa, ya saya nggak ngerti kenapa. Hasil dia hasil kerja dia yang komisi dia dari hasil kerja sebulan itu gede sekali. Dia kan sistemnya kan komisi dulu, jadi gede. Nah, kenapa jatah bagian daripada si Puji sendiri diambil juga? Saya Allahu alam, saya nggak ngerti apa alasannya. Ini teman dekat Bapak dia? Teman ya, saya sendiri pun juga sudah menganggap dia seperti anak, mamanya pun juga sudah menganggap seperti anak. Bahkan di rumah kadang-kadang begitu dia kalau mau makan dihidangkan, dan setiap dia datang ke rumah udah makan, kamu belum? Belum, ya ini makan, silakan makan. Saya nggak makan, malah dia dihidang makan. Begitu kita menghargai dia, tapi ternyata sekarang kita dikerjain. Sementara itu, Baim Wong lagi-lagi dibuat geram lantaran ulah oknum yang melakukan penipuan dengan mencatut nama dirinya dengan modus giveaway. Baim bahkan rela terbang ke Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk memenuhi panggilan dari penyidik Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan juga korban. Hari ini Pak Baim Wong datang atas undangan kita memenuhi proses penyidikan, yaitu beliau juga sebagai saksi dan korban. Ini udah ada berapa pelaku yang kita tangkap saat ini? Untuk saat ini ada 6 pelaku dengan 3 laporan polisi yang ada di Polres Tanjung Balai. Hari ini saya sebenarnya mau menemukan tersangka dan juga terima kasih juga ya. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Pak Jam. Jadi saya nggak tahu dia itu pas waktu di bandara nyampe ya. Tapi alhamdulillah sih saya nyampe juga ke sini. Sengaja saya juga ke sini, memang keseriusan saya karena terlalu banyak banget orang pakai nama saya untuk penipuan. Ya, selain dimintai keterangan sebagai saksi, Baim juga diberi kesempatan untuk melihat dan bertemu para pelaku. Baim pun merasa miris melihat para pelaku yang usianya masih terbilang muda, namun sudah melakukan penipuan. Lantas benarkah Baim menyimpan dendam kepada para pelaku? Benarkah Baim puas dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun yang akan diterima para pelaku? Kerja sebelum kayak begini ngapain? Kerja di agraria, kenapa nggak dilanjutin? Dikenakan pasal berapa ini orang ini? Ini kita kenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun. Baim pun mengucapkan terima kasih atas kinerja polisi yang sudah berhasil mengungkap serta menangkap para pelaku yang sudah mencatut nama dirinya untuk melakukan penipuan. Baim pun berharap agar kejadian ini tidak lagi memakan korban. Mau bilang terima kasih langsung ya sama Kapolres, sama Kasat, sama Kapolres.
Polres semuanya di sini, jajaran polisian, personil semuanya di Balai. Saya ucapin terima kasih, mudah-mudahan semuanya juga cerah ya, dalam arti cerah itu mungkin bisa kasih tahu juga sama semuanya kalau ada yang memakai nama saya lagi, saya udah bukan dengan cara seperti itu, saya udah nggak ada cara seperti itu lagi. Penipuan yang mencatut nama Baim memang bukan kali ini saja terjadi. Beberapa kali nama Baim dicatut oleh para penipu untuk melakukan aksinya. Baim pun menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tak jadi korban yang mengatasnamakan dirinya. Lantas benarkah lantaran tak ingin jatuh korban lagi, Baim akan menghentikan giveaway yang selama ini sudah dilakukannya? Dan sebenarnya saya pun udah berhenti untuk walaupun saya tahu sebenarnya giveaway itu salah satu untuk cara saya ya, bukan berbagi di Jakarta saja tapi ke seluruh Indonesia dengan cara giveaway, tapi salah satu ini akhirnya saya harus berhenti ya, yang karena saya nggak tahu ya, terlalu banyak sekali orang memakai nama saya untuk bukannya mencoba menipu, malah berhasil menipu.